Halo semuanya. Oke, sebelum jauh-jauh ngebahas materi ini, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya. Di video ini, aku bakal ngebahas salah satu jenis pengujian, yaitu smoke testing. Nah, jujur aja ya, waktu pertama kali aku dapat materi ini nih, yang kepikiran di kepala aku tuh cuma satu. Ini testing, kenapa namanya asap? Emang softwarenya dibakar? Karena kalau dengar kata smoke tuh kayak ngebayangin kan asap, terus kayak kebakaran atau sesuatu yang gagal total. Tapi justru nama ini malah pas banget buat ngejelasin konsepnya. Jadi sekarang kita lupain dulu definisi buku, lupain istilah teknis, anggap kita lagi cerita santai. Nah, mungkin aku bakal ngasih beberapa filosofi ya, biar nanti kita tuh gak bingung apa sih ini tuh, apa sih itu tuh, kayak gitulah. Mungkin dari filosofi yang pertama nih, bayangin kamu punya kompor gas di rumah. Sebelum dipakai masak, biasanya kita ngapain dulu? Gak mungkin kan langsung masak nasi goreng. Yang dicek dulu pasti gasnya nyala apa enggak, ada bau gas apa enggak, atau aman atau enggak nih. Kalau ternyata gasnya bocor, terus kecium bau menyengat, hidup udah jadi asap, pasti tandanya bahaya kan. Artinya apa? Berarti kita jangan lanjut, beresin dulu nih masalah dasarnya apa. Nah, smoke testing itu kerjanya kayak gitu, bukan nyari bug yang ribet, bukan ngecek semua fitur satu persatu, tapi cuma mau jawab satu pertanyaan penting. Ini masih layak dibuat tes lebih lanjut atau enggak sih? Selanjutnya kita bayangin kamu nemu radio jadwal di gudang nih, atau di mana lah. Kamu colokin nih ke listrik, terus nyalain coba. Pas diputar, kalau lampunya nyala, suaranya keluar, meskipun kerasak-kerasak, itu tandanya oke lah, radio ini masih hidup kan. Tapi kalau dipencet on, nggak ada suara, kayak sunyi, nggak ada reaksi apa-apa, ya udah nggak perlu cek volume, nggak perlu cek channel, karena dasarnya nggak jalan kan. Itu juga prinsip smoke testing. Kalau aplikasi nggak bisa dibuka, start atau fitur utama langsung error, yang ngapain lanjut ke testing lain kan. Kalau masih kurang nih, satu analogi lagi lah terakhir biar makin kebayang. Bayangin ada tukang ledang benerin pipa di rumah kamu. Setelah dipasang, dia nggak langsung bilang, bang beres bang, atau apalah. Dia bakal buka keran dikit, kalau air mengalir normal, nggak muncrat-muncrat, nggak bocor kemana-mana, oke berarti aman secara garis besar lah. Tapi kalau baru dibuka dikit aja air udah nyemprot kemana-mana, itu udah cukup buat bilang, wah ini belum beres sih. Ya itulah smoke testing, tes cepat, tes kasar, tapi penting banget. Jadi bisa disimpulin lah, smoke testing ini adalah pengujian awal yang dilakukan buat ngecek aplikasi bisa dijalankan atau enggak, fitur utama bisa diakses atau enggak, sistem masih hidup atau sudah mati di tempat. Kalau lulus smoke testing, baru udah testing lain boleh lanjut lah. Kalau enggak, kalau gagal nih, misal smoke testingnya gagal, ya stop dulu, benerin dulu yang dasarnya. Oke, jadi di bagian ini yang penting kamu udah kebayang dulu lah, smoke testing itu bukan soal detail, tapi soal kelayakan awal. Di bagian selanjutnya nanti aku bakal jelasin ciri-ciri smoke testing dan kenapa nih testing ini hampir selalu dilakukan setiap ada build baru. Oke, jadi di bagian ini yang penting kamu udah kebayang dulu kan, smoke testing itu bukan soal detail, tapi soal kelayakan awal. Di bagian selanjutnya nanti aku bakal jelasin ciri-ciri smoke testing dan kenapa testing ini hampir selalu dilakukan setiap ada build baru. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita udah ngobrol soal konsep dan analoginya, sekarang kita masuk dikit ke teorinya, tapi santai aja sih.
Di dunia software testing itu sebenarnya banyak banget jenis testing. Contoh ada unit testing, integration, system, acceptance, dan macam-macam lagi lah, banyak pokoknya. Biasanya urutannya gini, developer tuh selesai bikin atau update fitur, aplikasi dibuild. Terus sebelum dites macam-macam, dilakukanlah smoke testing. Kenapa sih harus di awal? Karena smoke testing itu kayak satpam di pintu masuk. Kalau dari awal aja udah kelihatan ada masalah besar nih, nggak perlu orang-orang lain masuk buat ngetes lebih jauh kan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip penting smoke testing, yaitu wide but shallow. Artinya apa? Wide berarti luas kan, dicek ke banyak bagian kayak gitu. Shallow tuh kayak dangkal, tapi nggak mendalam. Jadi dalam smoke testing tuh banyak fitur yang disentuh, tapi cuma permukaannya doang. Contohnya apa sih? Kayak aplikasi bisa dibuka atau enggak sih? Login bisa masuk nggak? Menu utama bisa diakses atau enggak? Tombol penting bisa diklik atau enggak? Udah nggak sampai data validasi detail, input yang aneh-aneh, error handling mendalam. Ibarat kamu ngecek rumah baru nih, kamu muter ke ruangan kayak kamar atau apalah, tapi nggak bongkar lantai atau tembok kan. Nah, ini yang sering bikin bingung nih, smoke testing sama sanity testing bedanya apa sih? Sekilas mirip sih, tapi sebenarnya beda fungsi. Smoke testing tuh dilakukan di awal, tujuannya ngecek stabilitas awal aplikasi. Fokusnya aplikasi ini layak dites lebih lanjut atau enggak. Nah, kalau sanity testing itu dilakukan setelah ada perbaikan bug, fokus ke bagian yang diperbaiki. Tujuannya bug ini beneran udah sembuh atau belum. Nah, sekarang kita ngebahas sisi fungsionalnya dikit lah. Bayangin nih, kamu jadi tester, kamu udah siap nih, test case udah banyak, data testing lengkap, waktu udah disiapin nih, terus kamu langsung masuk ke sistem testing atau fungsional testing. Baru 5 menit aplikasinya nggak bisa login, kayak crash, ngeblank. Di situ tuh rasanya kayak, lah ini dari awal udah rusak kan, kayak waktu udah kebuang, terus tenaga kebuang, fokus juga kebuang. Makanya tester itu paling seneng kalau ada smoke testing, karena smoke testing itu kayak bilang, tenang, ini aplikasi udah cukup sehat buat kamu uji lebih dalam kok. Kalau gagal smoke testing nih, tester biasanya bilang, sob, balikin dulu lah ke developer dulu, lebih lanjut, lebih efisien dan gak nyakitin hati tester. Jadi intinya tuh smoke testing itu ada di paling awal urutan testing. Prinsipnya luas tapi dangkal. Fungsinya buat nyaring build yang belum siap. Beda dengan sanity testing yang fokus ke bugs. Kalau smoke testing ada, testing lain jadi lebih terserah lah. Kalau smoke testing dilewatin, siap-siap buang waktu dah. Oke, sekarang aku masuk ke praktik smoke testingnya. Di bagian ini aku bakal ngetes aplikasi sesuai critical path yang tadi aku jelasin. Sekali lagi aku tekankan, di smoke testing ini aku nggak nyari sempurna, yang aku cari itu aplikasi bisa hidup atau enggak. Di sini aku udah siapin apa aja sih yang mau kita tes nih. Pertama dulu, aplikasi bisa dibuka atau bisa dijalankan atau enggak nih. Kita buka. Nah, ini udah bisa ya. Kita tulis di sini berarti aman. Yang kedua, bisa menambah data mahasiswa atau enggak nih. Kita coba. Ini aku aja lah. Tambah. Nah, ternyata udah ini udah tampil nih, udah bisa nambah.
Nah ini kenapa ID-nya 14 nih? Karena sebelumnya aku udah nyoba-nyoba dan hapus-hapus juga. Jadi kalau kita tambah lagi pasti bakal 15. Berarti aman lah. Kita tulis di sini aman. Yang ketiga, data tampil di tabel atau masuk ke database enggak? Kita coba. Di sini kan tadi udah tampil ya. Tampil. Kita buka database-nya. Di tembus DB. Nah ternyata udah masuk ya. Oke lanjut, berarti di nomor ini kita tulis lah. Nomor 4 nya bisa mengubah data atau enggak nih, kita coba. Kita pilih dulu, aku maunya hapus inilah, ubah. Nah udah aku ubah ya, berarti aman. Kita tulis di sini aman. Yang kelima, ada bisa menghapus data atau enggak nih, kita coba. Klik dulu terus hapus. Nah, ternyata udah hapus ya. Bentar, di sini kita coba lihat. Nah, udah kehapus kan, berarti di sini aman. Dan datanya di database juga udah kehapus. Nah kita yang keenam ada cari fitur bisa digunakan atau enggak nih. Bentar, kita coba tambah dulu. Ini ya 289 enggak 2810 Adobe 11 gitu. Nah tambah, kita mau nyari siapa ya, Adobe lah, kita cari Adobe gitu. Kita cari, nah udah muncul ya. Sini ternyata aman gitu. Nah dari semua pengujian barusan, aplikasi bisa dijalankan tadi kan udah. Terus tambah data berhasil, data tampil di tabel ada, terus ubah data udah berhasil, terus hapus data juga udah. Tadi udah di database juga udah kehapuskan. Terus ada fitur cari, nah ini udah bisa digunakan kan. Artinya tidak ada tanda-tanda aplikasi berasap, jadi aplikasi ini lulus smoke testing dan layak untuk dilanjutkan ke tahap testing berikutnya. Di bagian terakhir nanti aku bakal kasih kesimpulan singkat lah tentang pentingnya testing, smoke testing ini di aplikasi. Oke, kita lanjut ke penutup mungkin. Oke, jadi kita udah sampai di bagian akhir ya. Sedikit aku rangkum aja apa yang udah aku lakuin di video tadi. Dari awal aku mulai dengan ngebahas konsep smoke testing, kenapa disebut smoke, dan kenapa testing ini penting banget di tahap awal. Terus aku jelasin posisi smoke testing di antara jenis testing lain dengan prinsip wide but shallow, dan juga bedanya smoke testing sama sanity testing. Setelah itu aku nuntuin dulu critical path di aplikasi data mahasiswa yang aku buat, mulai dari satu aplikasi bisa dijalankan, terus tambah data mahasiswa, tampil di tabel, ubah data, hapus data, sampai fitur cari. Baru setelah itu aku langsung praktik smoke testing di aplikasinya satu persatu kan. Dari hasil pengujian tadi bisa disimpulin kalau aplikasi data mahasiswa ini tidak mengalami error besar, fitur-fitur utamanya berjalan lancar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berasap. Artinya aplikasi ini lulus smoke testing dan layak dilanjutkan ke tahap testing berikutnya. Jadi gitu teman-teman, jangan pernah ngeremehin smoke testing ya, karena smoke testing itu kayak alarm awal. Kalau dari awal aja udah bermasalah, mending dibenerin dulu sih daripada aplikasinya meledak di tangan user. Dengan adanya smoke testing, waktu testing jadi lebih efisien, tenaga nggak kebuang, dan kualitas aplikasi jadi lebih terjaga.
Mungkin akhir kata, saya Yoga Aditya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menjelaskan tentang smoke testing ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.